gitu. Tapi saya rasa itu bukan haters atau apa. Itu justru mereka yang pengen tahu lebih dalam gitu. Kok bisa gereja yang kadang-kadang itu serius banget dalam gambar-gambarnya atau renungannya, apa bisa dibuat agak ringan dan guyon-guyon juga. Lagi asik-asik baca kok udah bersambung ini malah komentar-komentar ini. Aduh, coba kalau aku bisa gambar sendiri. Wah pasti ini seru nih, aku bikin komik sendiri tak bikin lanjutannya. Piye? Ngapa toh bos? Galau terus toh. Ini loh aku lagi baca komik di internet. Ini si siapa? Goldie Roger. Itu satu chapter udah nemuin One Piece. Si Luffy 20 tahun nggak nemu One Piece. Ini kalau aku yang bikin cerita kan bisa jadi lebih cepat. Oh. Ya udah kalau gitu bos gambar sendiri aja toh ceritanya. Aku tuh kalau bikin cerita, bikin kisah gampang, bisa. Kalau gambar ambiar. Waduh nih. Udah gini aja komentar. Nanti bos tak kenalin, punya kenalan yang bisa jago gambar. Nanti bos belajar sama beliau. Kamu punya kenalan? Ya, namanya Romo Bayu Edfra. Romo? Iya. Romo lagi? Iya. Wah, Romo kok gambar? Bud, piye kabarmu Bud? Dan ini Mas Bio ya? Kita baru pertama ketemu ya? Iya. Kalau saya kabarnya baik. Oh. Sekarang udah punya pacar. Weh, udah punya pacar? Iya. Ya iso payu kowe iki. Ya bisa dong. Oh. Tapi Romo gini, saya sini itu mau kenalin ini bos saya. Iya Romo. Jadi dia tuh kalau gambar tuh paten kletot nih Romo. Terus saya ajak ke sini biar nanti belajar sama Romo. Oh, gitu. Maksudnya wis nanti bisa jadi saingan bareng gitu ya? Ya enggak Romo. Karena kan saya tuh sebel gitu Romo. Sebel. Ya saya nggak suka karena kan saya kan suka baca komik ya Romo ya. Lagi asik-asik baca komik One Piece bersambung. Padahal lagi seru-serunya. Nah, sekarang kalau misalnya saya bisa gambar sendiri, saya kan bisa melanjutkan kisahnya. Oh, itu kan seru toh Romo. Gitu ya. Bisa juga ya. Iya, apalagi kan saya lihat dari Instagramnya Romo dengan follower yang 14.000 itu, terus gambarnya juga bagus. Lihat apa kepo itu? Kepo. Terus saya jadi pengen belajar gitu loh. Terus jadi pengen lebih tahu Romo itu orangnya gimana gitu. Nah, maka gini Romo, kok bisa gitu loh. Awalnya gimana suka gambar-gambar itu, terus belajarnya dari siapa, terus sekarang tugasnya ngapain kok gambar terus? Ya bisa ya. Ya itu gimana Romo itu? Ini saya ini kan Romo Projo Keuskupan Agung Semarang. Saya Romo Bayu Edfra Paskalis. Ya kalau di Instagram namanya Bayu Edfra. Nggak pakai nama aneh-aneh itu ya. Itu saya orangnya kayak gini, cuma kayak gini. Saya itu sekarang tinggal di Seminari Tinggi karena diminta untuk persiapan studi. Maka tadinya di Seminari Mertoyudan, lalu baru beberapa bulan ini pindah di Seminari Tinggi. Kalau ditanya sejak kapan suka ya, saya itu gambar ya sejak kecil ya sebenarnya. Baru kemudian tahu soal komik dan sebagainya, menemukan jenis gambar yang kemudian tadi dikatakan manga atau apa, ya itu baru sekitar SMA ketika saya di seminari, lalu ketika saya menjadi frater, dan sampai sekarang ini saya terus suka itu dalam coret-coret seperti itu ya. Apa kan hobi kalau dari kecil itu sampai dewasa pun disenangi. Jadi totalitas gitu ya.
Ya, totalitas. Tapi walaupun pekerjaan utama Romo itu kan ya misa, menerimakan sakramen-sakramen, lalu kemudian tugas-tugas dari keuskupan seperti apa. Yang utama itu tetap harus dikerjakan sebagai seorang imam gitu. Soal membagi waktu ini sudah berproses sejak masih di seminari menengah, bagaimana agar tugas saya selesai, tapi juga saya punya waktu untuk mengembangkan hobi saya. Itu pernah gak sih Romo itu ada komentar miring tentang hobi Romo yang menggambar itu? Pernah nggak dapat komentar itu? Di mana? Di Instagram? Ya, atau di langsung? Instagram atau in a real life? In real life jarang ya kalau komentar miring atau wah zaman sekarang istilahnya haters atau apa gitu ya. Netizen plus 62 kan luar biasa. Aduh. Kadang-kadang cuma fans atau haters Ya, itu. ya. Kalau yang memberi masukan gitu ada dan agak banyak atau mungkin memberi kritik karena di gambar saya tidak hanya gambar tapi juga renungan kan. Nah itu makanya kadang-kadang ada yang memberi kritik atau bertanya satu dua hal kok seperti ini gitu. Tapi saya rasa itu bukan haters atau apa. Itu justru mereka yang pengen tahu lebih dalam gitu. Kok bisa gereja yang kadang-kadang itu serius banget dalam gambar-gambarnya atau renungannya, apa bisa dibuat agak ringan dan guyon-guyon juga. Bagaimana Romo menemukan potensi itu dalam membantu karya pewartaannya Romo? Maksudnya di dalam dunia digital atau apa ya? Sebetulnya awalnya dari suka-suka aja gitu ya. Kalau dulu kan belum ada Instagram, masih Facebook atau apa. Kadang-kadang saya unggah, saya upload gambar, pernah juga komik berseri. Makanya saya tahu perasaannya kalau baca komik lalu bersambung. Jadi yang bikin komik itu juga bergulat sebenarnya. Wah, dia punya waktu atau enggak saya buat bikin terusannya. Terusannya ceritanya kayak gimana. Nah, karena itu dulu saya sempat bikin komik bersambung juga di Facebook. Lalu suatu saat ketika saya mengikuti Asian Youth Day, kebetulan saya panitia waktu itu, dan di salah satu seminar itu ada yang mengatakan, pembicaranya mengatakan bahwa zaman sekarang ini umat itu banyaknya di media sosial. Banyaknya di internet. Apakah kita juga mau masuk ke sana dan mewartakan di sana? Waktu itu saya kekeh tidak punya Instagram sampai tahun 2017. Lalu saya mikir gimana ya, kalau saya bisa ikut berbagi dengan apa yang saya miliki ini di dalam platform digital seperti itu. Lalu baru mulai setelah itu saya coba bikin Instagram. Awalnya belum gambar, mungkin baru foto-foto, lalu ada renungannya. Tapi lama-lama saya mikir, kayaknya bagus juga ya kalau saya bikin gambar-gambar yang agak beda dengan gambar yang lain gitu. Lalu saya mulai buat renungan setiap minggu disertai dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan itu. Dan syukurlah bahwa sampai sekarang ini setiap minggu hampir bisa dipastikan rutin saya posting. Ya hanya seminggu sekali saja, khusus renungan setiap minggu. Gitu. Lalu perlahan-lahan semakin banyak orang yang mengenal, semakin banyak orang yang tertarik. Dan itu akhirnya menjadi sebuah pewartaan gitu ya. Dari awalnya sebuah keinginan pribadi, jadi bukan proyek sama sekali, hanya keinginan pribadi untuk siapa tahu bisa. Lalu itu berkembang menjadi sebuah yang Anda katakan tadi sebagai pewartaan. Romo, kan pasti banyak ya fans clubnya Romo. Apa ya fans club ya? Saya kan saya lihat di komentar-komentar itu loh, Romo kapan gambar lagi, gitu. Sebagai seorang komikus yang menggambar mangaka Romo ya, dan juga sebagai seorang imam, itu menyikapinya bagaimana? Jadi sebenarnya saya melihat itu tidak berbeda, bahwa kita punya masing-masing punya sesuatu yang kita cintai sebagai sebuah hobi dan ini bisa menjadi sarana untuk pewartaan. Nah, jalan saya pewartaan saya lewat apa yang disebut hobi ini, yaitu tadi dengan posting lalu dengan renungan. Dan saya senang kok, karena memang lebih banyak itu tidak bahas saya kalau dibaca. Mereka itu lebih banyak bahas ini renungannya menarik atau apa, saya terkesan, bahkan ada yang tergerak untuk melakukan sesuatu setelah itu. Ini bagi saya sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan atau sangat membuat saya sangat merasa bangga. Jadi kebanggaan saya bukan soal atau followernya banyak atau ada yang memuji-muji. Saya justru malah senang kalau dari apa yang saya tulis dan saya gambar itu ada orang yang tergerak untuk melakukan sesuatu. Entah pertobatan, entah dia memulai sesuatu yang baru, ada kesadaran baru. Itu yang membuat saya kadang-kadang senang. Tapi ada atau enggak ya saya tetap
membuat itu aja. Lanjut terus. Gitu. Cinta kasih itu kan soal memberi, ya toh? Tanggapan seperti apa ya sudah itu nanti. Tapi apa yang bisa saya berikan, apa yang saya berikan, gitu. Ada nggak Rom pesan-pesan kepada bisa dibilang versi Romo nih yang suka gambar, suka baca komik juga, itu apa sih pesannya untuk mereka? Yang mau belajar mungkin. Yang mau belajar gambar juga ya. Sebenarnya kita bisa gambar sesuatu yang punya makna lalu kemudian diupload itu menjadi inspirasi bagi banyak orang lah ya. Saya tahu beberapa komikus dan dia seorang Katolik juga ya, dia ada di gereja Katolik dan suka menggambar tentang Yesus dan isinya bagus sekali gitu loh. Artinya kalau kita baca komik jangan hanya berhenti baca karena senang ceritanya, senang tokohnya, tapi juga menemukan makna-makna di situ. Lalu kalau menemukan makna di situ dibagikan juga. Kebetulan kalau bisa gambar dibagikan juga dalam bentuk gambar itu tadi. Karena Yesus itu kan datang ke dunia pada zamannya ya saat itu kan. Tapi kalau kita percaya Yesus datang sekarang, Yesus juga akan datang saat ini. Jadi nggak harus gambar Yesus kayak yang di gereja-gereja gitu. Itu biar untuk yang di gereja. Kalau untuk di internet atau apa, kita bisa gambar Yesus yang mungkin sedang pesan ojek online atau mungkin sedang internetan, ya sedang nongkrong di kafe atau sedang motret, sedang minum kopi, menikmati senja sambil baca puisi gitu kan ya. Indie sekali kan Yesus ya. Nah, harapan saya sebenarnya mereka bisa mengekspresikan itu gitu ya. Itu enggak akan keluar dari iman Katolik kok. Iman Katolik kan Yesus yang hadir di dalam keseharian kita. Ya. Maka kalau secara gambar itu dibuat Yesus yang hadir dalam hidup sehari-hari itu menarik sebenarnya. Itu yang saya harapkan. Jadi bukan hanya kalau yang enggak bisa gambar mungkin baca komik atau apa, ada makna yang bagus, enggak apa-apa. Diposting aja supaya orang tahu bahwa orang itu hidup dengan makna gitu ya. Karena banyak sekali kalau saya lihat juga dari komik-komik itu makna yang sangat Katolik, sangat Kristiani. Itu makanya pesan saya ya teruslah menyenangi apa yang menjadi hobi, tapi juga bagikanlah. Jangan hanya hobi itu menjadi konsumtif, tapi juga produktif. Apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Ya, dan juga seimbang ya antara hobi dan kehidupannya gitu ya. Hobi dan kehidupan itu juga seimbang, tidak kemudian hobi menjadi pelarian dari kehidupan yang tugas-tugas harian yang tidak dijalankan. Ya, sama seperti kalau saya sebagai imam ya juga meninggalkan tugas yang utama, tetapi seimbang. Luar biasa. Terima kasih Lubut. Sama-sama. Kok udah terima kasih katanya tadi mau belajar gambar? Ini saya suruh pergi dulu. Oh. Suruh beli jajan dulu. Masa kita gambar nggak jajan? Oh, tadi S2 yang karena sudah punya pekerjaan tetap sebagai sopir gitu. Mobil saya buat jemput pacarnya tapi nggak ngaku. Ya ampun.